Posi, kembali lagi nih di channelnya YouTube Posi. Nah, kali ini Kak Indah mau ngenalin ke kalian semua tentor bahasa Indonesianya Posi nih. Kan kalian kemarin banyak banget tuh yang minta kompetisi bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai kompetisi bahasa Indonesianya, kita kenalin dulu nih tentor bahasa Indonesianya. Yuk ikuti Kak Indah. Oke, kita kenalan dulu yuk bareng Kak Yusuf. Halo Kak Yusuf. Halo Jawara Posi. Nah, jadi kan sebelum kita berbincang banyak nih, sebelum aku juga mengenalkan banyak tentang Kak Yusuf, lebih bagus Kak Yusufnya sendiri nih yang kenalan langsung. Ayo dong Kak, kenalan ke Jawara Posi. Ya, halo Jawara Posi, perkenalkan kakak namanya Muhammad Yusuf Nasution, tentor bahasa Indonesianya Posi. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke kompetisi bahasa Indonesia yang udah kalian inginin dari kemarin-kemarin nih, dan kita juga ada pembaharuan sistem, jadi kompetisinya itu sedikit berkurang untuk memperbaharui sistem yang lebih baik lagi. Jadi kita belajar dulu nih bareng Kak Yusuf. Oke, langsung aja Kak Yusuf, kita bisa masuk ke materinya. Ya, oke, karena Jawara Posi pada penasaran ya, apa materi bahasa Indonesia yang mungkin ada cara cepatnya ini, teman-teman. Oke, maka dari itu kita bahas kali ini adalah simpulan, yang dimana simpulan adalah materi yang sangat krusial ya, yang sangat sering muncul di materi-materi SBMPTN, yang dimana ya pastinya ya kan, banyak yang pengen ataupun ingin mengetahui cara cepatnya nih, karena bahasa Indonesia ini terlalu banyak teksnya Kak, gitu kan. Jadi kita kasih cara cepatnya. Oke, di sini kita bahas cara cepat menemukan simpulan pada paragraf. Oke, ada 4 cara teman-teman, yang dimana cara pertama adalah cara pertama adalah langsung mengambil kalimat simpulan pada dalam paragraf tersebut. Yang kedua adalah menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan. Yang ketiga adalah mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam paragraf. Dan yang terakhir adalah jawaban dari ide pokok itu sendiri. Oke, kita masuk ke cara pertama. Ya, cara pertama adalah langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Nah, di sini Kak kasih contoh paragrafnya. Salah satu jenis coklat adalah compound coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau compound coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, ciri-ciri kalimat simpulan itu sendiri ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Nah, biasanya ini Jawara Posi, kalimat simpulan itu terletak di akhir paragraf. Jadi kalimat terakhir tuh biasanya tuh kalimat simpulan teman-teman. Jadi dari kalimat jadi sampai dikonsumsi ini adalah kalimat simpulannya pada paragraf tersebut. Oke, tapi Jawara Posi ini tuh belum bisa kita pakai menjadi simpulan yang tepat pada paragraf. Nah, gimana sih caranya Kak? Nah, untuk caranya itu kalimat-kalimat yang menjadi tanda kalimat simpulan tidak usah dipakai dalam simpulan tersebut. Jadi simpulannya adalah compound coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, ini dia simpulan yang tepat pada paragraf yang kakak beri ini. Oke, lanjut kita ke cara yang kedua, yaitu menggabungkan. Ingat ya, Jawara Posi ada kata menggabungkan. Jadi itu instruksi ya, antara kalimat utama dan kalimat simpulan. Nah, ini dikasih contoh paragrafnya. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, kita cari kalimat utamanya. Biasanya kalimat utama itu terletak di awal paragraf dan ada kata yang sering dibahas. Nah, ini dia tuh ya, acara tahun baru. Di kalimat pertama ada, di kalimat kedua ada,
Dan di kalimat ketiga, keempat juga ada nih tahun baru ya. Jadi langsung aja ambil kalimat utamanya. Apa kalimat utamanya, Kak? Yaitu acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Ini sebagai kalimat utama kita. Nah, kalimat simpulannya apa, Kak? Nah, yang tadi ya sudah kita pakai di cara yang pertama, yaitu berada di akhir paragraf, yaitu kalimat terakhir. Ini dia kalimat simpulan kita. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, ada kalimat utama, ada kalimat simpulan. Nah, ingat kembali teman-teman atau jawara posi, ada instruksi untuk menggabungkan nih. Nah, menggabungkan, tetapi tidak menggabungkan secara keseluruhan ya. Jadi jika digabungkan keseluruhan maka terlalu banyak nih kalimat simpulan yang akan kita dapat. Nah, simpulan yang tepat itu adalah kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Nah, penggabungannya itu kita ambil tersiratnya ya, bisa dibilang itu tersiratnya karena di sini kemeriahan acara tahun baru kan di sini di kalimat utama cuma ada kata meriah nih, tapi bisa kita pakai menjadi kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga. Ya, di sini ada instruksi lagi nih, mencari sebab akibat atau akibat sebab nih jawara posi. Nah, cara yang ketiga ini adalah sebab akibat atau akibat sebab. Dari paragraf yang disajikan ini, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Nah, di mana sih kalimat akibatnya, Kak? Di mana sih kalimat sebabnya, Kak? Nah, kita identifikasi terlebih dahulu nih, mana yang menurut jawara posi menjadi akibat, mana yang menjadi sebab. Nah, di sini udah tertera ya, sudah Kakak buat nih. Akibatnya yaitu penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Dan sebabnya adalah plastik sulit untuk diuraikan oleh tanah. Nah, udah dapat nih kalimat akibat dan kalimat sebabnya. Maka kita langsung saja ambil simpulannya. Penggunaan plastik, ya ini huruf K ya, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit untuk diuraikan. Jadi sesudah dapat sebab akibat atau akibat sebabnya, maka langsung saja gabungkan. Dan penggabungannya itu dipakai kata penghubung yaitu karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah itu menjadi sebab, dan penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Tinggal digabung saja, mudah bukan? Oke, lanjut kita ke cara terakhir, yaitu jawaban dari ide pokok. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu nih cara menemukan ide pokok yang tepat, begitu kan? Jadi ini dari paragraf yang sudah disajikan, yaitu pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Nah, ide pokoknya apa nih, Kak? Nah, ide pokok itu biasanya bisa tersurat dan bisa tersirat. Nah, di sini biasanya terletak di awal ya, di awal paragraf jika paragrafnya itu adalah paragraf deduktif. Dan biasanya di akhir jika paragrafnya itu adalah paragraf induktif. Nah, ini di sini sudah Kakak buat nih. Ide pokoknya adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Yaitu biasa di awal ya. Di sini Kakak ambil yang di awal karena paragraf ini adalah paragraf deduktif. Nah, setelah dapat ide pokoknya, kita buat pertanyaan nih. Pertanyaan yang paragraf ini menjadi jawabannya. Apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Nah, setelah sudah dapat nih ide pokok dan sudah dijadikan sebuah pertanyaan, maka dapat diambil kesimpulannya. Gimana sih cara ngambil kesimpulannya, Kak? Ngambil simpulannya itu kita cari ataupun kita temukan kata-kata yang biasa ataupun yang menjadi topik pembahasan ya. Jadi ini pertumbuhan, perkembangan,
pembentukan tulang, pembentukan perkembangan otak dan saraf, ini tuh menjadi jawaban dari pertanyaan ini, apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tinggal kita gabungkan saja di pokoknya dan jawabannya terletak pada paragraf. Dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak dan saraf. Nah, ini dia simpulan yang tepat karena sudah dapat ide pokoknya dan sudah kita jadikan pertanyaannya. Tinggal digabung saja jawaban dari pertanyaan ini disambungkan dengan ide pokok yang sudah kita temui. Nah, ya baik, Jawara Posi, ini adalah 4 cara tepat untuk menemukan simpulan yang tepat dan sangat cepat. Maka dari itu, gunakan ini untuk menghemat waktu pada Jawara Posi dalam menjawab materi simpulan ketika ada soal di SBMPTN. Sampai di sini dulu materi awal kita di bidang bahasa Indonesia. Tetap semangat menjadi juara ya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, komen kira-kira materi apa yang ingin dibahas, dan share video ini jika bermanfaat. Ya, kita ketemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.